welcome back to my channel. Nama aku Christine Janetus Yahaya. Makasih banyak buat kalian yang udah mau klik video ini dan juga subscribe channel aku. Oke, di video aku kali ini aku akan membahas tentang sebuah jalan yang cukup angker, bahkan mungkin angker. Dan jalan itu namanya adalah Cadas Pangeran. Mungkin kalian udah sering denger ya tentang Cadas Pangeran. Nah, di sini sebenarnya aku rada bingung untuk menceritain apa ke kalian tentang Cadas Pangeran ini. Jadi aku udah merangkum sedikit sejarahnya dan juga sedikit kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang pernah melintas di sana, bahkan warga desa yang ada di sana. Jadi gak usah panjang lebar, kita langsung aja ke ceritanya. Sorry, aku kayaknya lupa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku. Oke, sekarang kita lanjut guys. Cadas Pangeran adalah nama suatu tempat di daerah Sumedang yang berada di jalan Pos Daendels antara Cirebon dan Bandung guys. Jadi ini tuh nama jalan gitu. Jadi jalannya tuh panjang antara Cirebon dan Bandung dan sampai sekarang pun masih berfungsi dan sering digunakan oleh masyarakat. Jalan ini dibangun pada saat penjajahan Belanda, tepatnya antara tahun 1700 sampai 1800. Pada saat itu guys, 5.000 warga, bukan 5.000 warga, melainkan 5.000 pekerja paksa kehilangan nyawanya akibat pembuatan jalan ini. Dan itu baru pertama kali ketika jalan ini mau mulai dibuat. Usut punya usut, jika ditotalkan sampai jalan ini benar-benar jadi adalah 12.000 nyawa telah melayang. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Itu semua diakibatkan medan dari jalan tersebut adalah batu cadas. Jadi sering kena longsor, ada juga yang sakit dan lain sebagainya. Pada saat itu, ketika mengetahui banyaknya nyawa yang melayang akibat pembuatan jalan ini, Pangeran Kusumadinata yang merupakan bupati atau pemimpin di daerah itu begitu marah kepada kolonial Belanda, terutama Daendels, atas tindakannya yang semena-mena sehingga mengakibatkan banyak nyawa rakyat Indonesia melayang. Nah, kalian udah denger kan? Dari awal aja pembangunan jalan ini tuh udah memakan korban yang cukup banyak. Nah, otomatis kan pasti ada misteri-misteri yang berada di jalan ini. Nah, aku udah rangkum 3 misteri yang akan aku ceritakan saat ini dan aku harap kalian stay tune terus sampai videonya habis ya guys. Misteri yang pertama adalah misteri tentang adanya kerajaan gaib yang ada di Batu Cadas Pangeran. Sorry ya guys, adanya kerajaan gaib di Cadas Pangeran. Nah, mitos ini atau mungkin kisah ini sudah sangat dipercaya oleh warga-warga yang berada di sekitar Batu Cadas. Menurut beberapa saksi mengatakan bahwa makhluk-makhluk dari kerajaan gaib tersebut memiliki bentuk fisik yang tinggi dan mereka tuh kayak sama rata gitu tingginya serta memiliki tanduk yang hitam. Nah, selain itu juga beberapa orang sempat melihat secara langsung. Nah, salah satunya adalah seseorang yang sempat pulang dari pekerjaannya, dia pulang tengah malam dan dia berpapasan dengan makhluk ini. Hanya saja pada saat itu kan dia bilang makhluk-makhluk ini menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda. Maksud bukan berbahasa yang berbeda, tapi bahasanya berbeda dengan kita. Nah, dia sempat melihat dan pada saat itu untungnya memang diyakini orang-orang bahwa makhluk dari kerajaan gaib tersebut tidak pernah mengganggu warga di sekitar Batu Cadas. Nah, jadi ya ibarat kata ya bukan hal yang mengkhawatirkan ataupun kayak hal yang patut kayak kita tuh takut gimana gitu kan. Karena pada dasarnya makhluk-makhluk di sana tidak pernah mengganggu warga. Kecuali kucing yang di atas sekarang guys. Dari tadi ini kayak gini terus. Oke. Oh, satu lagi. Udah kayaknya. Misteri yang kedua adalah adanya pusaka Trisula. Nah, menurut kuncen dari Cadas Pangeran yaitu Abah Iri, dia mengatakan bahwa ada sebuah keris yang digunakan sebagai tumbal saat pembangunan Cadas Pangeran. Kenapa keris gitu? Karena dikatakan bahwa pada zaman dulu kan belum ada alat-alat berat nih guys. Jadi sulit sekali untuk
membabat hutan, kayak membuka jalan lah gitu untuk pelaksanaan pembuatan jalan ini. Jadi digunakanlah keris Trisula ini, di mana benda ini sangat keramat. Dan sejujurnya Abah Iri pun mengatakan bahwa keris ini selalu berwujud sebagai makhluk yang berbeda-beda, tidak pernah sama gitu. Dan 3 makhluk inilah yang menopang cadas pangeran sehingga tidak pernah rubuh gitu loh guys. Nah kayak kalian mungkin pernah lihat ya, jalan cadas pangeran itu tuh kan dia kayak tebingan gitu baru menjulang ke depan kan. Nah kalau secara teori mungkin kalau ada gempa atau misalnya ada hujan yang terlalu lebat biasanya kan longsor. Nah di sini jalan cadas pangeran tidak pernah longsor gitu loh. Namun sekali lagi ditegaskan oleh Abah bahwa ketiga makhluk ini sesungguhnya tidak pernah mengganggu, kembali tidak pernah mengganggu. Namun jika seandainya ada orang yang tidak sopan atau orang yang sombong, bisa saja mereka diganggu. Karena itu ada beberapa kepercayaan bahwa kalau kita datang ke cadas pangeran ngelewatan tuh kayak harus bunyiin klakson, terus ngebuang rokok gitu. Nah kalau menurut Abah Iri tidak perlu sampai seperti itu, asalkan cukup sopan dan tidak memiliki niat buruk. Nah, aku nggak tahu apakah yang ketiga ini bisa disebut misteri atau tidak. Tapi yang jelas aku kayak pengen bahas aja, yaitu tentang kuburan tanpa nama. Nah, di sini kita ketahui bahwa banyak orang yang sudah kehilangan nyawanya akibat pembangunan cadas pangeran ini, yaitu bisa sampai 12.000 orang. Diduga pada saat masa itu, setiap korban diketahui tidak memiliki makam yang proper gitu loh guys. Kayak ibaratnya tuh ya dikasih batu nisan, ditekinin tulisin namanya. Bahkan ibaratnya ada kalanya beberapa korban hanya dibiarkan begitu saja, dibuang ke tebing gitu. Nah itulah yang membuat kuburan tanpa nama ini terkenal di cadas pangeran, yaitu merupakan tanda bahwa banyak korban yang berada di sana. Nah, itu tadi adalah kisah-kisah, atau bukan kisah sih, misteri-misteri yang ada di cadas pangeran. Sejujurnya, aku ingin menambahkan sedikit sih, bahwa aku merasa kayak cadas pangeran itu adalah salah satu peninggalan zaman dulu untuk kita gitu loh, yang dimana harus kita jaga. Sama halnya banyak sekali hasil dari penjajahan Belanda yang sekarang ini sering kita gunakan gitu. Mungkin ini memang bagian daripada sejarah dan sesuatu yang harus dialami bangsa kita, tapi kita wajib untuk bisa menghargai apa yang sudah ditinggalkan pada masa itu. Contohnya adalah jalan cadas pangeran ini, di mana sudah banyak orang berkorban dan sekarang pun kita bisa pakai dengan seenak kita gitu. Kalau seandainya kita sampai tidak menghormati juga kan seperti apa gitu loh, karena tanpa ada cadas pangeran, dari Bandung mau ke Cirebon jalan mana gitu kan. Nah juga kalau di tempat daerah aku tuh salah satunya adalah rel kereta ya, karena rel kereta itu adalah hasil yang telah kita dapatkan dari penjajahan, dan untuk membangunnya banyak yang sudah kehilangan nyawa gitu loh. Jadi harap lebih bisa menghargai bangsa dan juga harap bisa lebih menghargai negara kita, terutama untuk setiap jeripayah para pahlawan dan juga jadi payah orang yang mungkin kita tidak tahu namanya, yang sudah bekerja keras untuk membuat bangsa ini seperti ini gitu loh, dari zaman dulu hingga sekarang. Oke, mungkin segitu dulu guys dari aku. Aku harap kalian suka dengan video aku ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel aku. Aku lihat kalian lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.